Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Irati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik kuliah lapangan saya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu adalah latar belakang, poin kedua itu capaian, dan yang ketiga ada tantangan serta peluang. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. LKPP ini memiliki tugas yaitu melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam prakteknya, LKPP berkedudukan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Mengenai durasi PKL, kegiatan praktik kuliah lapangan dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 3 Februari hingga 28 Februari dengan jadwal jam kerja dari hari Senin hingga hari Jumat mulai dari pukul 7.30 hingga jam 16.00. Kegiatan saya selama PKL di sana adalah yang pertama, mengikuti rapat dengan staf kerjasama internasional dan juga salah satu perwakilan pendonor dari United Development Program. Selanjutnya, setelah itu saya diberikan buku oleh salah satu staf kerjasama internasional berjudul Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta peraturan turunannya. Selanjutnya, saya meneruskan pengeditan penerjemahan peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018. Selanjutnya saya mengikuti rapat-rapat kecil yang bertujuan untuk membahas pengeditan penerjemahan naskah dokumen yang telah saya kerjakan beserta membuat notulensi rapat. Setelahnya saya diberikan tugas untuk merangkum PDF tentang negosiasi, dan yang terakhir ada menerjemahkan the OECD Regulator Questionnaire IDN. Jika peraturan LKPP tadi saya edit dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, dan yang OECD Regulator Questionnaire IDN ini menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Beranjak dari latar belakang, kita sekarang menuju ke poin yang kedua yaitu capaian. Di dalam capaian ini ada 2 poin juga. Yang pertama ada capaian pembelajaran PKL, dan yang kedua adalah capaian keahlian dan kecakapan profesi. Dari capaian pembelajaran PKL ini, yang pertama saya mengetahui istilah-istilah yang digunakan dari lembaga tersebut seperti adanya peserta pemilihan, pokja pemilihan, dokumen penawaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga menambah wawasan saya terhadap proses penerjemahan. Seperti contohnya adalah penggunaan kata carry out diubah menjadi conduct atau national domestic diubah menjadi ekonomi kooperatif karena dari kesepakatan dari hasil rapat sebelumnya. Jadi saya harus menyesuaikan itu dengan, atau mungkin bisa disesuaikan dengan peraturan presiden yang telah disepakati. Selanjutnya adalah menerapkan ilmu dari mata kuliah ke dalam proses penerjemahan. Adanya mata kuliah grammar and lexis membantu saya dalam mengedit dokumen seperti adanya misspelling atau misplace. Sebenarnya tidak hanya dari grammar dan lexis ya, namun selanjutnya juga dari translation yang mengubah dari bahasa sumber menjadi bahasa target, adanya reading and writing yang mengecek apakah penggunaan hurufnya tepat, huruf kapitalnya, dan lain sebagainya, juga dengan editing dan publishing juga dalam mengedit sebelum akhirnya disepakati. Selanjutnya adanya capaian keahlian dan kecakapan profesi, yaitu dapat mengetahui cara kerja lembaga ini. Juga selanjutnya dapat menambah kosakata dengan menyerap dari terjemahan peraturan presiden dan peraturan lembaga seperti adanya bidding, selection participation, adanya fiscal year, bidders, dan lain sebagainya. Dapat belajar dalam memilih kata, yang digunakan dalam peraturan dari rapat yang saya ikuti. Jadi untuk mengedit sebuah dokumen itu saya melihat penerjemahannya atau merujuk ke dalam peraturan presiden yang sebelumnya telah disepakati dari rapat-rapat sebelumnya. Jadi untuk mengikuti peraturan yang sama, penerjemahan yang sama, saya merujuk ke peraturan presiden yang telah disepakati. Selanjutnya dapat melihat secara langsung pengeditan pada peraturan yang ada. Saya mengikuti rapat yang dimana peraturan presiden yang dimana memanggil penerjemah dari Menkumham untuk menerjemahkan peraturan presiden tersebut dibarengi dengan staf-staf kerjasama internasional dan staf yang lain.
Selanjutnya adalah berkesempatan untuk membuat notulen dari rapat yang dihadiri. Pada rapat seperti pengeditan, penerjemahan dokumen LKPP, peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018, saya diberikan tugas oleh salah satu stafnya untuk membuat notulensi. Jadi kita beranjak ke poin yang ketiga, itu tantangan dan peluang. Tantangan di sini ketika pertama kali mau diberikan tugas untuk memimpin rapat. Kala itu saya merasa sangat nervous karena saya tidak tahu bagaimana caranya memimpin rapat dalam sebuah lembaga yang besar seperti itu, walaupun ini hanya rapat per divisi, karena saya yakin itu sangat berbeda dengan rapat-rapat yang saya jalani. Namun teman-teman saya memberikan dukungan sehingga saya bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya adalah memahami pembahasan rapat. Ketika membahas rapat bukan tentang penerjemahan, bukan yang selama ini saya kerjakan, saya menjadi bingung karena saya tidak dapat mengerti dengan jelas. Namun saya tetap memperhatikan selama rapat berlangsung dan mencatat atau membuat catatan ketika ada sesuatu yang penting. Selanjutnya adalah tugas. Mengenai tugas penerjemahan ini saya sedikit ragu apakah penerjemahan yang saya lakukan ini tepat atau tidak. Dan selanjutnya adanya peluang. Peluang ini menurut saya ada dua, kesempatan dan pengalaman. Kesempatannya itu adalah kesempatan untuk lulusan sastra Inggris nanti mungkin saja dapat bekerja di sana, atau mungkin saya yang telah melaksanakan PKL di sana bisa meneruskan lagi bekerja di sana. Selanjutnya kalau pengalaman, kesempatan untuk menjadi bagian dari LKPP, karena kesempatan ini nggak bakal datang bisa 2 kali dan juga tidak bisa mungkin secepat itu diterima jika bukan bantuan dari kampus sendiri. Karena bagi saya mendapatkan pengalaman bekerja di sana adalah hal yang sangat luar biasa, karena tidak dapat dibayangkan lagi untuk mendapatkan pengalaman kerja di sana. Ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya mengenai presentasi tentang praktik kuliah lapangan saya selama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi atau ada kurangnya penyampaian materi. Terima kasih sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.